Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di talk show spesial kita bersama legenda dokter Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dr. Handrawan Nadesul ya. Masih dalam topik bahasan kita yaitu separuh nafas ya. Kita tengah menyoroti masalah nafas ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana nafas ini menjadi catatan-catatan penting. Pada bagian pertama sebelumnya banyak catatan penting yang dibeberkan oleh Dr. Handrawan Nadesul tentang nafas. Salah satunya tadi adalah tentang bernapas dalam, Bung. Ya. Wah, Anda pasti ingat, Bung, bernapas dalam, Bung. Gimana, Bung? Yang menarik napas panjang sekuat-kuatnya. Panjang. Kemudian, tapi jangan buang dari bawah. buang dari mulut. Iya. Nah, itu deh. Ini penting buat mensuplai oksigen ke Dok? Pembuluh darah kita, Dok ya. Iya, ke sel tubuh. Sel tubuh kita butuh oksigen. Untuk Dan masak. tadi, Bung, bernapas itu dari hidung. Dari hidung ya. Jangan dari Jadi mulut. tidak hanya sekedar lubang ternyata. Banyak Tadi ada penyaringnya, ada penghangatnya. Komplit, Bung. Subhanallah ya. Gitu. Dan tadi satu lagi, Bung ya. Kita nih harus banyak bersyukur, Bung. Kenapa? Bagi kita yang sehat, paru-paru yang tidak masalah, bisa bernafas dengan gratis. Ya. Tadi kalau kita nafasnya, paru-parunya rusak, napas tuh harus bayar, Bung. Bayar mahal. Apa, Dok, tadi, Dok? Bukan paru-paru rusak. Kita tidak memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan secara gratis. Itu kan kita perlu 185 juta rupiah karena 1 liter oksigen itu 25.000. Jadi andai kita nggak usah tidak manfaatkan ini, kita beli 185 juta satu hari. Misalnya pakai tabung oksigen itu kan perlunya 185 juta setiap hari. Jadi ini gratis tapi kita kurang manfaatkan. Nah, ya, dengan cara memanfaatkan adalah bernapas dalam. Betul. Tadi, ya. Baik, oke, itu tadi ya buat Bapak Ibu ya. Itu adalah topik yang bahasan kita pada bagian yang pertama ya. Tadi juga dokter menyinggung juga berbagai penyakit ya yang juga mengganggu organ paru dan biasanya kalau organ paru itu ada kaitannya juga dengan jantung ya, dokter ya. Ya. Tadi sudah dibahas juga. Nah, ini untuk bagian kedua nih, apa dari Bung yang Anda pengen dalami, Bung? Ya, rasanya meski tadi udah ada sekilas masalah penyakit ya, mengingat pentingnya bernafas ini, maka karena tadi juga pernapasan itu kan banyak organnya, mulai dari hidung sampai ke paru-paru gitu ya. Nah, sebenarnya bernapas ini bisa terganggu ataupun penyakit-penyakit yang umum yang sering kali diderita yang mengganggu pernapasan ini sebenarnya apa sih, Dok? Ya tadi di awal mungkin saya sudah sebut bronkitis ya atau peradangan pembuluh paru-paru dan pneumonia atau infeksi pada jaringan paru-paru. Tapi satu hal di Indonesia adalah TBC, TB ya, tuberkulosis. Itu sampai sekarang kelihatannya kita masih sukar untuk memberantas itu sampai angka yang rendah. Setahu saya masih di atas 50% angka kejadian TB. Dan bahayanya TB ini kan mudah menular itu di tempat-tempat umum. Di gedung bioskop, di bis kota, di kereta api, di bandara, stasiun. Fasilitas kita umum tidak gitu tahu ya orang di sebelah kita apakah dia TBC atau tidak. Tidak semua pasien TBC menular. Hanya kalau dia termasuk TBC terbuka, istilahnya terbuka dan tertutup. Terbuka artinya kumannya itu bisa disemprotkan melalui pernafasan. Ya, itu airborne ya. Kita tahu penyakit-penyakit COVID itu airborne. Jadi kuman mikroorganisme yang bisa ditularkan lewat udara itu airborne, itu termasuk TBC. Jadi percikan droplet, kita sebut droplet, sama pada COVID juga droplet ya. Cuman dia virus, kalau TBC itu kuman, ukurannya lebih besar. Jadi kalau orang itu punya TBC dan sifatnya terbuka, dia dengan jarak berbicara begini itu memindahkan. Jadi percikan liurnya itu mengandung kuman TBC dan kita menghirup. Menghirup berarti masuk, dia bersarang di paru-paru. Orang ini tidak sadar ya. Dan sering di Indonesia orang tidak sadar kalau dia TBC. Baru sadar kalau sudah sangat berat, orang itu kurus, pucat dan sering batuk. Itu 3 ya. Kurus, pucat, tambah batuk. Curiga. Jadi apalagi kalau sudah mulai terasa nyeri di dada. Apalagi kalau sudah batuk darah.
Tapi tidak semua komplikasi TBC batuknya berdarah, belum tentu. Tapi kalau sudah sampai batuk berdarah itu kan mengingatkan, menandakan Anda tuh TBC. Ya. Nah, yang jadi masalah orang yang TBC walaupun dikasih obat gratis oleh pemerintah, tapi drop out, ya belum selesai pengobatan karena pengobatan minimal 6 bulan. Orang mana bisa bertekun begitu, apalagi kalau pengetahuannya tidak cukup untuk tahu bahwa kalau ini dibiarkan tidak sembuh, itu social impact-nya, dampak sosialnya, itu kemana-mana. Bukan saja dia produktivitas dalam hidup menurun, kerja menurun, kreativitas menurun, penghasilan menurun, terhadap keluarga juga bermasalah. Dia menularkan pada pasangan, dia menularkan pada anak. Jadi produktivitas menurun, bahaya menularkan pada keluarga meningkat. Nah kalau keluarga ini juga secara gizi kurang, itu kan memperburuk. Jadi TBC itu terjadi, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang tertular TBC pasti TBC, belum tentu. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, gizi kita cukup, belum tentu kita TBC. Apalagi kalau waktu kecil, apalagi kalau waktu kecil kita sudah disuntik BCG, ya itu artinya sudah kebal. Nah sering-sering penyakit TBC ini menyebar di rumah yang padat. Ya. Jadi kepadatan itu sangat tinggi, ya. Rumah berdekatan, jadi sangat dan kekurangan cahaya matahari. Jadi sekali lagi dampak sosial TBC lebih dari infeksi yang lain karena dia produktivitas si penderita sendiri sangat menurun, berarti bolos kerja atau mangkir kerja juga menurun, penghasilan menurun, dan dia harus cukup gizi, ya. Supaya untuk penyembuhan tidak cukup dengan obat saja, obatnya 3 macam diminum 6 bulan. Yang jadi masalah sesudah terapi 6 bulan, orang ini tidak kontrol. Mending 6 bulan dok, ada yang sampai 2 bulan doang. Nah harusnya 6 bulan kontrol untuk memastikan sudah bersih belum. Dicek lagi. Nah itu secara statistik 6 bulan biasanya sembuh. Tapi kalau dia kasusnya berat, 6 bulan belum tentu sembuh. Artinya obat dilanjutkan lagi 3 bulan. Nah ini sering drop out-nya di Indonesia karena memang monitoring pasien TBC ini kurang. Satu, karena suntikan tidak semua anak di Indonesia balita sudah dapat suntikan vaksin BCG. Kedua, yang sudah berobat itu banyak yang DO. Itu makanya mereka DO jadi sumber penular, ya yang angka kejadian prevalensi TBC semakin meningkat. Saya kira itu. TBC Bung Bade. Jadi sampai sekarang masih tinggi, banyak. masih tinggi. Tadi cirinya tadi dokter bilang kurus, badan pucat, semakin kurus, pucat dan sering batuk. Itu yang sama-sama, belum tentu itu kurus, belum tentu TBC, ya? Bisa juga kanker dan sebagainya. Tapi kalau dia pucat, dia kurus, nafsu makan berkurang, ada batuk-batuk itu. Tapi yang lebih pasti kalau dia sudah kurus, pucat, ya batuknya keluar darah, itu sudah pasti. Darahnya segar ya, merah. Soalnya soal bicara keluar darah ini Bung, aku pernah ngalamin Bung ya. Oh lagi mens dulu ya. Bukan dong. Waktu itu di rumah ceritanya maghrib Bung Bade. Lagi maghrib tiba-tiba ada anggota keluarga batuk, keluar darah. Nah ini kita yang nggak ngerti, wah ini jangan ada kiriman ini. Kok saatnya peralihan antara siang dan malam keluar darah. Malam Jumat pula. Nah kita nyangkanya, wah ini ada yang nggak beres sih. Nah ini pengetahuan ternyata setelah dibawa ke dokter, dicek paru, tadi dok TBC, batuk mengeluarkan darah nih tadi ya. Jadi ini penting ya buat Bapak Ibu, coba dicek keluarganya atau apakah ada punya riwayat TBC ya tadi ya. Ciri tadi dokter bilang kurus, sering batuk dan pucat. Nah, kalau Bung Bade ini seringnya pucat doang dong. Apalagi kalau udah pulang ke rumah, WA dilihat istri pucat ini pasti. Pucat langsung. Walaupun nggak batuk-batuk. Iya. Gimana caranya ngambil handphone? Oke, tadi ini TBC ya sudah di. Apalagi ini yang penyakit yang juga sangat mengganggu paru-paru ini. Ya itu, jadi bronkitis ya, bronkitis itu umum. Bronkitis bersifat akut, jadi dadakan. Kalau kita di udara yang sudah tercemar, kuman di rumah sakit, maka hati-hati kalau kita ke rumah sakit, itu pulang-pulang itu hidung harus dibersihkan, karena mungkin tersangkut kuman-kuman. Karena rumah sakit itu paling kaya kuman-kuman penyakit, karena di situ tempat orang berobat ya, infeksi, termasuk puskesmas, klinik-klinik, hati-hati. Ya, jadi
kondisi sedang lemah, kita Main ke situ. cemar, masuk ke dalam paru-paru, bronkitis. Apa tandanya? Ya batuk tidak sembuh-sembuh, tapi tidak batuk berdarah. Batuk berdahak, ya. Kadang-kadang pagi itu hebat sekali, dahaknya sampai hijau, ya, batuknya ngikil, begitu, itu bronkitis. Nah, pada anak-anak bronchopneumonia, ya itu lebih parah dengan sesak nafas. Bronkitis bisa sesak nafas. Atau orang yang punya bakat asma, komplikasi bronkitis. Karena orang asma kondisi paru-parunya sudah lemah dibandingkan orang tidak asma. Jadi lebih mudah, lebih rentan untuk ditumpangi kuman-kuman yang bisa menyerang paru-paru. Pengobatannya gampang, itu 2 minggu selesai. Antibiotik, ya selesai. Beda dengan TB. TB harus 6 bulan. Nah, yang lebih berat dari bronkitis adalah pneumonia. Ya, pneumonia itu infeksi pada jaringan paru. Dan itu sesak napas hebat, luar biasa. Dan pengobatannya lebih penuh. Dan biasa orang-orang sudah usia lanjut, ya, di Eropa itu kalau pneumonia hampir pasti meninggal. Maka itu, ya seperti itu. Jadi bronkitis, pneumonia, TBC, ya. dan asma, ya. Asma, ya. 4 itu yang besar. Paling paling sering menyerang paru-paru ini Ya. tadi ya. Untuk kesehatan organ paru dari dokter ada tips khusus gitu selain tadi berhenti merokok, dengan olahraga apakah bisa membantu untuk supaya paru-paru bisa bekerja dengan maksimal Ya, dengan ini? untuk ketahanan tubuh pada umumnya secara general kita cukup protein. Jadi protein hewani dan nabati. Jadi orang yang cuma makan nasi sambal, nasi tanpa protein itu cenderung daya tahan tubuhnya melemah. Nah, tapi satu hal bahwa selain protein ya tentu saja olah nafas itu perlu ya. Karena apa? Karena oksigen paru-paru itu juga menghidupkan, menyegarkan. Jadi paru-paru harus lebih mengembang optimal. Jadi caranya bagaimana selain olah nafas, olahraga. Ya. Olahraga yang paling general, paling ringan, low impact adalah jalan kaki tergopoh-gopoh. Oh, itu favorit sekaligus Ya. favoritnya dokter Ya. Andrawan ini. Ya bukan favorit, jadi di dunia itu kalau mau ya cukup jalan kaki tergopoh-gopoh, brisk walking. Brisk walking ya. Ya. Kalau bukan ini jalan kaki terburu-buru kalau bukan. Oh itu dikejar anjing. Ada yang bukan, ada yang ngikutin dari belakang, mau Ya. nyopet. Jadi Ya jalan bukan, terburu-buru. belum bayar. Habis makan lupa bayar. Ya. Jadi Diikutin terus, buru-buru. iya, terburu-buru. Oke, baik. Gimana, Bung? Anda dari tadi untuk yang masalah paru-paru tidak ada sana ya. Kemudian tadi olahraga juga. Nah, olahraga Anda favoritnya apa nih, Bung? Jalan terburu-buru juga atau apa Ya, nih untuk usaha untuk jalan paru-paru? terburu-buru mungkin belum semaksimal ya. Tapi memang untuk bergerak di rumah masih ya aktif di rumah. Walaupun sekali-sekali olahraga yang lain. Kalau dulu saya sukanya bulu tangkis. Kalau sekarang mungkin udah agak berkurang. Namun memang yang perlu diwaspadai tadi adalah penyebaran dari penyakit paru tadi, terutama TB yang mungkin saja tidak kita sadari. Tadi mungkin saja kita sudah tertular sebenarnya, tapi belum muncul. Itu yang paling yang harus diwaspadai gitu. Jadi kita jangan sekali-sekali merasa wah saya sih nggak ada TB, saya nggak ada ini. Mungkin saja ada tapi tadi nggak muncul. Oh, nggak muncul ya. Ya, biasa tidak di awal-awal tidak ada keluhan. Baik ya. Nah, ini apakah perlu dilakukan pengecekan khusus, Dok? Paru-paru gitu, Saya Dok, kira untuk ya mendeteksi- kalau mereka yang mau kerja kan biasa juga rutin Ya, ada tes diperiksa itu tadi ya, ya, TBC dari di HRD, ronsen paru. Kedua ya kalau kita tambah kurus sepertinya, terus ada sesak, ada batuk-batuk ringan. Nah, itu harus pikirkan bahwa itu kemungkinan TBC. Baik, apalagi sampai mengeluarkan darah tadi kata dokter. Ya, itu yang sudah parah, sudah parah. Itu sudah pasti, Bu. Sudah pasti. Ya, karena di tahap-tahap awal kan belum mengeluarkan Belum. darah, kata dokter tadi ya. Nah, kalau nggak diobati darah, batuk, gitu ya, Ya. langsung darah keluar ya. Jangan kayak kejadian di tempat saya, Bung ya. Karena maghrib nggak ngerti batuk, keluar darah. Ini kiriman. Dukun. Kiriman nih. Kirim-kiriman. Jadi disalahin dukun. Padahal udah seuzon kita. Padahal itu TB ya. Ini tadi penting ya. Baik, nanti di sesi kedua kita akan bahas lagi mengenai nafas ini dan paru-paru lebih dalam setelah yang satu ini melintas. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.
M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Melanjutnya lagi ya. Dialog kita masih bersama Dr. Hendrawan Desul. Kita membahas mengenai nafas ya. Pada bagian kedua ini kita menyoroti penyakit-penyakit ya yang banyak menggerogoti organ paru-paru kita ya. Tadi dokter menyinggung tentang TB ya, TBC. Dan ini tadi juga kita juga tidak kalah banyaknya dok mengenai asma nih dok, yang banyak sekali menyerang masyarakat Indonesia ya. Nah ini tadi dokter juga sempat mencetuskan melontarkan satu pernyataan bahwa untuk orang yang punya penyakit paru-paru atau asma ini lebih banyak disarankan main ke pantai ini. Ini apa hubungannya nih dokter? Ya, kita mulai dengan asma dulu ya. Nanti kita bicara tentang di pantai. Jadi asma itu penyakit alergi, tergolong penyakit alergi. Tidak bisa sembuh dok? Nah, itu bisa ada yang genetik turunan ya, dari awal dari kecil memang sudah begitu. Tapi di Indonesia lebih sebab karena dia sesudah infeksi. Jadi kalau pernah infeksi biasanya ujung-ujungnya menjadi asma. Jadi setelah usia dewasa dia ada asma. Jadi apapun penyebabnya, tadi saya sampaikan gejalanya adalah sulit untuk mengeluarkan nafas. Jadi berbeda dengan sesak nafas penyakit paru, sulit ketika menarik nafas, menghela nafas. Pada asma sulit waktu mengeluarkan nafas. Dan saat mengeluarkan nafas ada bunyi mengi ya, ngik, ngik. Nah itu spesifik bahwa itu asma. Nah orang asma dia juga ada alergi, mungkin suka biduran ya. Kalau salah makan bisa juga gatal-gatal dan sebagainya. Nah asma diobatin harus terus-menerus karena faktornya alergi. Biasanya diobatin dengan desensititasi ya. Diberikan suntikan yang diperiksa di punggung, dia asmanya sebab apa, alerginya terhadap apa. Jadi diberikan suntikan dengan bahan alergen, bahan yang membuat dia alergi, yang kita sebut alergen, itu biasanya debu rumah. Betul. Jadi orang asma itu lebih banyak sebabnya debu rumah, bukan debu jalanan, berbeda ya. Debu rumah dengan debu jalanan. Karena debu rumah itu bersifat biologis, ada di situ ada tungau ya, ada kutu yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi yang diobati ya pada kasus asma, pada orang yang asma itu kamar tidurnya sebetulnya. Ruangan rumahnya harus disedot dari semua debu-debu yang ada di sofa, di kasur, ya, di gorden, di kipas angin dan sebagainya. Jadi selama alergen itu masih ada, asmanya tidak akan sembuh-sembuh. Dikasih obat sembuh, tapi faktor luar alergennya masih ada, dia akan kambuh. Terutama kambuh, misalnya kalau setiap bangun pagi, berarti yang diobati harus kamarnya. Bukan orangnya, kamarnya disedot ya. Jadi di situ ada sumber alergen. Sama dengan alergi. Orang alergi dicari sebabnya apa pencetusnya? Ikan laut, jangan ikan laut dan sebagainya. Nah, sekali lagi asma itu bisa sembuh kalau faktor alergennya sudah ditiadakan. Kedua, dengan obat atau tanpa obat asmanya tidak kambuh. Itu dinyatakan sembuh. Nah, hal lain yang membantu menunjang pengobatan asma adalah bagaimana supaya paru-paru itu diberikan oksigen yang lebih banyak dari sekedar hanya dia kalau susah mengeluarkan nafas, yaitu permukaan laut. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa permukaan air laut itu kandungan oksigennya tinggi. Jadi orang asma itu sebaiknya berenang atau berada di pantai karena kandungan oksigen tinggi dibandingkan kalau di pegunungan. Di pegunungan itu tipis oksigennya. Jadi semakin oksigen itu tinggi kadarnya dalam udara, itu menyehatkan orang asma. Tapi itu hanya pendukung saja, bukan tuh. Ya. Yang utama tadi adalah membersihkan alergen ya, yang ada debu rumah. Ya termasuk makanan. Ya buah-buahan bergetah itu sawo, nangka, ya, cempedak, ya. Itu pepaya
itu mencetuskan tidak yang baik bergetah. untuk Timun ya itu mencetuskan orang asma. Dan selain itu ya kalau dia faktor jiwa ya faktor stresor ya. Ketika dia sedang stres dia kambuh sama. untuk para penderita Ya, asma ya. ya. Nah ini ada juga di masyarakat kita ya karena banyak yang menderita asma ini juga bilang oh ini nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Ya. Betul itu dok ya tidak bisa sembuh. Ya, kalau dia secara genetik ya biasanya susah ya karena memang bawaannya begitu. Tapi sebagian besar di Indonesia karena infeksi. Kalau dia pernah bronkitis dia bisa asma. Tapi sembuh itu pengertian sembuh ya bisa sebenarnya. Jadi dengan pengobatan desensitisasi. Artinya disuntikkan bahan yang menimbulkan asma. Tapi dosisnya kecil. Baik. Ya sedikit itu berbulan-bulan sedikit tambah besar sehingga ketika dosis paling tinggi dia tidak sesak ya itu sembuh. Oke, mahal itu dok. Jadi dengan ya biaya ada dokter klinik asma tuh. Baik. Jadi klinik asma di rumah sakit di mana-mana ada. Tapi ya itu perlu ketelatenan mungkin sampai 6 bulan 7 bulan dan Baik, untuk terapi untuk asma ya tadi ya. untuk asma. Nah itu tadi ya, itu tadi satu penyakit yang juga banyak sekali menyerang masyarakat kita ya. Selain tadi TBC, asma ini juga sangat mengganggu ya kesehatan paru-paru. Dan tadi dokter juga menyebutkan jadi kalau udah kena asma ini fungsi paru-paru ini tidak normal lagi, tidak maksimal lagi seperti orang yang belum pernah terkena asma gitu dok ya. Nah komplikasi yang kita komplikasinya. takuti kalau tidak sembuh-sembuh dan setiap serangan tidak diobati paru-parunya menciut ya, emfisema. Jadi fungsinya menurun sehingga oksigen tidak bisa masuk lagi. Jadi pada tahap yang sudah tingkat stadium tinggi emfisema itu perlu oksigen. Jadi ketika orang itu sudah tidak mampu mencukupi oksigen tubuhnya, dia harus ada pasokan oksigen. Nah itu mungkin seumur hidup. Masya Allah, Ya, jadi COPD ya. Jadi chronic obstructive pulmonal diseases. Jadi penyakit paru menahun karena obstruksi, karena sumbatan. Baik. Nah ini terkait bahasan kita hari ini seputar nafas ya. Tadi juga dokter singgung juga tentang paru-paru. Kita sudah bicara juga tentang penyakit-penyakitnya. Apakah ada makanan-makanan tertentu dok yang bisa membantu menyehatkan paru-paru dokter? Ini kayak contoh asma. Saya banyak membaca literatur ya, bahkan cerita masyarakat kita makan empedu galong katanya itu bagus buat yang punya asma, bahkan untuk paru-paru ini banyak yang sembuh. Nah ada lagi yang macam-macam nih. Bagaimana tanggapan dokter terkait hal ini dok? Iya, saya belum membaca ya, belum membaca walaupun kenyataannya banyak pasien yang menyatakan seperti itu. Ya tidak salahnya Tidak ada dicoba, salah ya, ya. dicoba Tapi ya. secara medis tidak ada bukti penelitian ilmiah, tentang tidak itu ada ya. bukti ilmiah. Baik, untuk makanan saran dokter selain tadi Ya makanan buah-buahan seperti bergetah normal, tadi, ya jadi terutama protein. protein tadi ya. Protein ya dibanyakan telur, ya ikan dan sebagainya. Selama dia tidak alergi silakan. Nah tapi yang harus jadi pantangan adalah buah bergetah. Buah bergetah tadi ya. Itu paling jahat itu timun, pepaya, sawo, nangka. Oke ya, untuk penderita penyakit paru ya tadi ya. Asma. Oh, untuk asma ya. Kalau paru sih enggak. Oke ya, asma ya. Jadi hindari buah-buahan tadi supaya tidak tercetus tadi ya, Ya. tidak kumat ya penyakitnya. Kambuh. Tidak kambuh ya. Baik, itu tadi untuk masalah paru-paru dan nafas dan juga asma ya. Nah, lagi tentang masih seputar nafas dan juga paru-paru ini tadi dokter. Dokter juga kalau kita lihat kan untuk kesehatan paru ini kan banyak muncul kan kalau yang sudah mulai parah kan untuk di usia-usia yang sudah lanjut. Dok, ya orang-orang tua kita ya terbukti kemarin ketika COVID banyak sekali yang mendahului kita ini karena tadi punya masalah di paru-paru. Sementara ketika wabah COVID datang ini menyerang paru-paru ya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini dokter Handrawan? Iya, jadi tidak semua orang yang kemasukan virus COVID itu pasti rusak paru-parunya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya jelek, ya itu yang saya sebut gelembung-gelembung alveolusnya itu yang rusak oleh virus COVID. Ya kalau sudah rusak, semua kerusakan paru-paru sebab apapun tidak bisa pulih. Jadi tidak bisa recovery. Jadi cegahlah kita supaya tidak infeksi, cegahlah supaya tidak kena COVID. Ya artinya ya hidup lebih sehat, menghindar ya.
Ya tadi disampaikan kita nggak bisa pilih udara mana yang sehat. Ya selama itu ada polusi misalnya Jakarta, ya seberapa bisa kita menyingkir. Oh, satu lagi nih terkait dengan polusi udara yang saat ini tengah ramai. Betul. Penggunaan alat air purifier, Ya. pembersih udara. Bagaimana, Dokter Handar? Ya itu sih secara logika bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Tapi kan untuk di ruangan kita, di kamar kita terbatas toh kemampuannya berapa meter persegi. Nah, tapi ketika kita di luar, itu kan kita juga lama di luar selama perjalanan dan sebagainya. Kecuali kita dalam keadaan kedap udara di mobil dan sebagainya. Tapi selama kita jalan naik kendaraan Kena umum, lagi. ya tetap kena. Baik. Dan sementara alat purifier juga punya daya bersih yang juga terbatas, Terbatas ya. dan ukurannya akan Hanya ruangan, betul ya. 3x3 atau berapa. Oh, kecuali punya 5 alat purifier itu ya. Oh ya, punya satu rumah. Oke, baik Dr. Handarawan Adesul, terima Ya. kasih banyak sudah Oke. bersama kita dalam topik nafas ini. Mudah-mudahan ini banyak sekali memberikan insight dan pengetahuan baru buat masyarakat kita, Ya. terutama yang tadi yang punya problem seputar paru dan nafas. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas Dr. Handarawan bisa diambil pelajarannya. Jaga kesehatan nafas dan paru Anda, minum jamu tetes kita secara rutin, ini juga akan banyak sekali membantu kesehatan kita, terutama untuk kesehatan organ paru. Sampai jumpa lagi pada dialog berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih Dr. Ya, Handarawan. terima kasih.